Orang-orang itu mengatakan bahwa banjir yang telah berlalu pada waktu itu adalah bencana alam. Dan aku tahu kenyataannya tidak seperti itu. Hutan di daerah hulu telah banyak ditebang. Tambang-tambang legal dan ilegal menjamur di mana-mana. Sungai dipaksa menyempit oleh pembangunan yang tidak terkendali. Semua itu membuat alam kehilangan keseimbangannya. Dan salah satu dari mereka ada yang berusaha menjelaskan kepada media. Kalau dilihat dari gelagatnya, dia seperti pemilik tambang itu. Dengan yakin berbicara, kami menekankan bahwa hasil pemeriksaan awal di daerah tersebut tidak menunjukkan korelasi langsung antara operasi tambang, pembabatan hutan, dan bencana banjir bandang yang terjadi. Nah, jadi mohon bersabar ya. Semuanya akan kami rapatkan dahulu. Berdasarkan hasil meeting kami selama 28 jam 34 menit 17 detik, bahwa indikasi awal lebih mengarah kepada faktor-faktor lain seperti perubahan tata guna lahan, deforestasi, dan pembalakan liar yang mengurangi daya serap tanah. Area yang terkena dampak paling parah merupakan daerah yang mengalami degradasi hutan cukup lama, jauh sebelum adanya aktivitas pertambangan resmi seperti punya kami. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bencana alam kok dikira-kira. Mereka hanya menerima laporan. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan keluarga. Seenaknya sekali ngomong kira-kira seperti itu. Oh, iya Pak. Saya Siti Maimunah. Umur saya 17 tahun. Ibu saya Nur Sayekti dan nama bapak saya Rahmat Fajar. Biasa dipanggil Usman oleh teman-temannya. Oh alah. Ternyata kamu anaknya Usman Penceng toh. Munah. Walaupun anaknya Pak Peng Zulkarnain itu pelongo-pelongo kayak kebu, hanya bisa makan dan kencing, tapi dia anak orang kaya. Siapapun yang mau dinikahinya, pasti kehidupannya terjamin. Saya kenal baik dengan bapakmu. Dia sering bercerita jika punya anak gadis cantik, tapi tidak mau melanjutkan sekolah setelah lulus SMP. Jadi dia ingin menjodohkanmu. Saya juga bekerja pada Pak Peng Zulkarnain itu. Saya dan bapakmu sering bertemu di gudang milik Pak Peng. Makanya saya kenal dengan Usman Penceng. Lah sekarang bapakmu di mana toh? Oh, maaf. Belum ketemu ya? Jadi gini, pendataan yang saya lakukan ini tidak ada kaitannya dengan Pak Peng Zulkarnain Juragan Sawit itu. Ini murni tugas dari bagian sosial untuk membuat laporan kerugian akibat bencana alam berskala nasional kepada pengurus pusat. Jadi kamu paham ya? Ingin marah rasanya. Tapi untuk apa? Siti Maimunah umur 17 tahun, lulusan SMP. Ternyata akan dijadikan bahan taruhan perubahan nasib keluarga ini.
dinikahkan dengan orang yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Hanya karena dia adalah anak juragan sawit, bukan berarti saya bebas dijadikan istri termuda dari istrinya yang lain. Walah, Pak. Bukannya saya tidak mau melanjutkan sekolah, tapi siapa yang akan merawat dua adik perempuanku? Ibu sering kejang dan tidak sadarkan diri. Tepat 3 bulan setelah melahirkan adikku Jamilah. Lalu siapa yang akan menjaga ibu di saat menyusui tiba-tiba kejang? Malam itu, hujan turun sejak sore. Seperti biasa, Bapak duduk di kursi kayu depan rumah, mendengarkan radio kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Selamat sore Sobat Damai FM. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini. BMKG memprediksi hujan super deras yang dapat dipicu siklon tropis Senyar, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, dapat berpotensi melanda banyak daerah di tanah air. BMKG menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, terutama di daerah rawan seperti hamparan tanah lapang, kaki bukit, lereng gunung, dan dekat hutan lindung. Demikian informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Sobat Damai FM, di sore yang syahdu ini kita kembali lagi ke momen sapa salam saling kangen. Untuk The Uni Flamboyan yang rumahnya samping pohon angsana dapat kiriman lagu nih dari Mas Gogon selalu setia sepanjang hari. Ini dia lagunya, Gusti Kulo Angkat Tangan. Selamat menikmati. Di luar, hujan mulai turun lebih deras dari sebelumnya. Tiba-tiba air sudah masuk ke dalam rumah. Arusnya bergerak cepat, membawa potongan kayu dan ranting dari arah hulu. Aku masih ingat dengan jelas, Bapak mencoba meraih tangan ibu dan adikku, tetapi arus air menarik tubuh mereka menjauh. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana alam memberikan isyarat atas kemarahannya. Sudah 4 bulan lebih semua itu berlalu. Berita tentang dahsyatnya bencana itu dengan cepat tersebar. Foto, video, wawancara, entertainment, galang dana, sumbangan, politik, ekonomi, dan jabatan. Saya sangat prihatin terhadap kondisi saudara-saudara kita di luar sana. Kami sudah menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan yang paling mendasar, terutama di daerah terdampak dan terisolir. Saudara-saudara sekalian, yang paling penting itu adalah memberikan hunian sementara yang layak pakai kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Jalan-jalan sudah mulus semua, pasokan energi listrik dipastikan aman, stok kebutuhan BBM tidak perlu dikhawatirkan, dan hutan-hutan akan ditanam pohon kembali. Ditanam pohon kembali. Anda akan menanam pohon kembali atau akan menggantikan hutan-hutan itu menjadi ladang sawit, pucak-pucak pohon, dan lain-lain sebagainya. Boleh, Pak. Silahkan. Monggo. Asal jangan di tempat kami. Anda ingin tahu faktanya? Ayo, Pak. Ayo. Datang ke sini.
Hanya inilah satu-satunya peninggalan bapak yang tersisa setelah bencana banjir bandang pada waktu itu. Kenangan tentang seorang ayah yang pernah mengajariku bahwa air adalah kehidupan. Dan seorang anak perempuan yang suatu malam harus belajar bahwa air juga bisa membawa kehilangan. Air itu datang tanpa nama, tidak mengetuk, tidak memberi salam. Dia hanya datang membawa rumah, bapak, ibu, dan separuh ingatanku. Selamat siang, Pak. Nama saya Siti Maimunah binti Rahmat Fajar alias Usman Penceng. Umur saya 17 tahun, hidup seorang diri. Saya akan merawat pohon ini agar alam tidak kehilangan keseimbangannya dari segala kemungkinan. Sampai kapanpun, saya akan menjaga pohon ini. Tidak ada yang boleh merampasnya, tidak ada yang berhak untuk mengambilnya. Karena pohon ini milik saya sendiri.